Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya suka semangat kalian ya. Saya juga suka Bapak. Oke, bisa dimulai ya pelajaran hari ini. Oke, untuk pertemuan yang lalu mungkin saya nggak bisa bertemu dengan kalian karena saya harus ke Sumatera untuk menemui kakek saya. Oh, masih hidup Pak. Kemarin ini akan saya Sumatera karena menjenguk kakek saya yang sedang tertimpa musibah. Ceritanya ya di akhir-akhir ini di media sosial. Oke. Jadi kemarin digantikan sama siapa? Bu Tani ya? Iya. Bukan. Tentang apa? Tahu ya? Siap Bu Tania. Santai mawar Pak. Iya. Yang saya tahu nggak masuk. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, semoga kita dapat bisa menjadi ini amal jariah untuk masa depan kita ya. Ya, berdoa dimulai dipimpin oleh Adrian ya, berdoa. Oke. Sebelum memulai pada siang hari ini berdoa masing-masing berdoa. Saya akan juga ya. Oke, seperti biasa nanti yang saya panggil silahkan disebutkan nama-nama pahlawan. Pahlawan Erik. Pandi. Indonesia apa seluruh dunia? Indonesia saja. Seluruh dunia Pak. Seluruh dunia. Kiri loh ini. Nur Zaini Ismail. Sendal kita Pak. Andi Firungan. Sultan Hasanuddin Pak. Ahmad dan Fadul Hasani. Waduh. Frans Kasiepo. Ratih Febriana Wijayani. Ratih Kamu. Oh iya. Rehan Gopar. Kartini Pak. Rehan Septian. Jenderal Ahmad Yani Pak. Ria Firanda. Ya. Rizka Krisnanda. Jokowi Pak. Rizka Sofia. Rizka Sabila Mera. Ya, ada. Safira Sani. Sabila Rizka. Sudah. Soeharto. Sari Jasipa. Jaman Devriana. Sastri. Soraya Asyaima. Tania Desya. Jokowi. Nigo. Nyara. Dia
Wahyuni. Saya Mas Pierre Tendela. B. Saya masih ya pen kan. Almay Tania Irfa. Dokter Sutomo. Supomo. Yani. Ini aku serang. Yoga Putra. Muhammad Data, Pak. Saya ada yang belum saya panggil namanya? Ya. Nanti ini. Udah. Siapa namanya? Pusat. Oke, pusat. Oke. Jadi hasil semua ya. Hadir, Pak. Jadi sekarang saya mau menyinggung materi yang kemarin yang sudah dijelaskan sama Ibu Tania. Kemarin dikasih pembelajaran apa kemarin? Ya, bisa dikasih review. Ya, silakan. Nanti saya kasih poin ya. Ayo Reza, silakan. Pak, kemarin kita belajar jalan jauh Pak. Ya. Yang jalan jauh itu terkait bagaimana kita mendapatkan struktur gambar gitu. Mungkin kemarin di target itu lebih ke cara interpretasi. Interpretasi itu terkait warna, bentuk, tekstur, dan lain-lain, asosiasi dan lain-lain. Itu ya itu Pak. Beri tepuk tangan. Mungkin hari ini di pembelajaran kali ini saya lebih banyak memberikan poin karena minggu depan kalian sudah puas ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan bisa kalian jawab, kalian bisa mendapatkan poin tambahan nilai di UAS nanti. Gitu ya. Hari ini kita belajar apa? Apa? Mitigasi bencana. Iya, kayaknya Zaini belajar ya semalam. Wih, lanjut ya. Pak, poin Pak, silakan dulu Pak. Sebelum Pak. Pamri itu ada. Poin apa bantu minta pamri. Nah, jangan Kalau dinyalakan ya Reza. Poin. Biasa ketawa, Pak. Kamu belum belajar Pak Anu. Masih ya. Wah, terima kasih Reza ya. Oh, siapa? Kelihatan nggak? Jadi materi kita kali ini adalah mitigasi bencana. Tujuan pembelajaran kalian yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi informasi awal dan resiko bencana berdasarkan studi kasus. Yang kedua, mampu menganalisis penyebab bencana dan faktor risiko melalui diskusi dan pencarian informasi dari berbagai sumber. Lalu yang ketiga, mampu merancang langkah mitigasi sebelum, saat, dan sesudah bencana yang relevan dengan jenis bencana. Lalu mampu menyusun informasi mitigasi bencana yang memuat jenis bencana penyebab resiko serta langkah mitigasi secara lengkap dan mudah dipahami. Lalu mampu mempresentasikan hasil analisis dan infografis mitigasi secara lisan dengan jelas. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Jadi sebelumnya saya mau tanya ke kalian semua, apa itu mitigasi? Apa itu mitigasi? Penanganan. Penanganan, pencegahan. Ada yang bisa menjelaskan secara lengkap? Apa itu mitigasi? Ya, oke, nah ini silakan. Mitigasi dari saya sendiri mungkin biarlah ataupun rangkaian sesuatu ya Pak yang itu dibuat untuk dilakukan sebelum
Sebelum penanganan Sesaat. sebelum Saat. dan setelah bencana itu terjadi untuk mencegah terjadinya bencana. Oke. Ngomong apa? Jelaskan oleh Zaini itu benar ya. Apa itu mitigasi bencana? Jadi mitigasi bencana itu adalah suatu tindakan atau upaya untuk mencegah terjadinya bencana atau meminimalisir korban bencana dan kerugian harta benda. Ya. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah mitigasi. Oke. Sekarang saya tunjukkan salah satu video untuk kalian amati dan silakan dianalisis apa saja bencana yang terjadi di video ini dan faktor penyebabnya apa saja serta kenapa bencana tersebut bisa terjadi. Saya ada suaranya Pak? Ada suaranya? Betulkan aja materi. Sudah boleh. Soalnya dari sampai Parah. itu turut berbagi. Masya Allah. Respect. Ini ada yang bisa Ngomong apa? membetulkan suaranya nggak? Biar apa? Ya saya Ya. Gimana? biasanya pakai HP kok kamu ya. Jadi dibarengin. Oh. Oh, gitu ya. Oke. Pak Zin. Iya Pak aja. Lagi Pak Zin. Izin Pak. Pak Zin. Awas lo anak. Iya. Banjir besar meluluh-lantahkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tak hanya menebarkan duka, tapi juga menyisakan tanya. Mengapa jangan banjir sedemikian parah hingga merenggut banyak korban dan menimbulkan kerugian yang besar? Hingga 10 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sedikitnya 969 orang meninggal dunia. Dan mengacu pada data Center of Economic and Law Studies, kerugian ditaksir mencapai 68,67 triliun rupiah. Banyaknya kayu gelondongan yang ikut menerjang rumah warga memunculkan tudingan bahwa bencana terjadi akibat kerusakan hutan. Ini juga yang diyakini aktivis lingkungan. Lalu bagaimana hutan Sumatera dirusak dan siapa yang mesti bertanggung jawab? Inilah potret hutan Sumatera yang terbentang di antara perbatasan Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Gambar ini kami peroleh 6 bulan lalu sebelum banjir besar memporak-porandakan Sumatera.
nggak bisa menayangkan video selebihnya karena keterbatasan waktu ya. Oke, mungkin sampai video ini. Bapak mau meminta kalian apa yang bisa kalian analisis dari video yang ditayangkan tadi. Ada yang mau menganalisis apa saja yang terjadi, bencana apa saja yang terjadi di video tersebut? Ada yang mau menganalisis? Silakan. Yang berarti saya kasih poin ya. Saya Pak. Ya, saya ini silakan. Dari informasi video yang sudah ditayangkan, bencana yang terjadi itu bencana banjir ya. Itu terlihat sangat tinggi intensitas airnya, terutama sampai mengakibatkan permukiman itu menjadi rendah ataupun bahkan ada yang ikut banjir juga. Nah, penyebab dari banjir tersebut pertama dari informasinya banyak penebangan hutan, kemudian alih fungsi lahan juga yang awalnya dari hutan kemudian diganti menjadi kebun sawit gitu. Terus juga ada tadi informasinya terkait dengan penambangan emas ilegal secara ilegal itu juga turut berdampak sampai terjadinya banjir tersebut. Luar biasa jadi. Saya lanjut. Mungkin yang cewek mungkin ya. Ya Pak. Yang cewek. Mungkin ada yang mau menjelaskan lagi? Enggak ada yang mau dapat poin ini. Cuma aja ini aja nih yang mau dapat poin. Atau saya tunjuk? Tunjuk aja. Yes, nggak jauh-jauh sebelah saya. Oh ya, silakan. Apa? Hukum Tania ya, silakan. Oke, jadi analisis tersebut sangat benar ya. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Yang telah kita lihat di video tersebut adalah salah satu kerusakan yang terjadi di muka bumi ya. Yang mana kerusakan tersebut memicu terjadinya banjir. Ya. Apa penyebabnya? Yang pertama penebangan hutan, lalu penambangan ilegal, alih fungsi lahan, penggundulan hutan, apalagi curah hujan yang tinggi, ada lagi kondisi tanah yang rusak. Oke, bisa. Jadi penyebab tersebut itu bisa memicu terjadinya banjir. Ya. Apalagi ketika banjir tersebut disertai gelondongan kayu itu berarti terjadinya kenapa? Kalau ada banjir terus dikelilingi oleh gelondongan pohon yang ditebang, itu berarti apa yang terjadi oleh pohon itu? Jadi ditebang secara ilegal. Ya, jadi itu salah satu penyebab terjadinya banjir di video ini. Nah, video ini tadi di mana? Sumatera Utara. Ya, itu salah satu tempat yang menjadi berita hits akhir-akhir ini di media sosial ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum itu, saya akan mengajak kalian untuk diskusi ya. Dan diskusi ini adalah apa alasan manusia tidak mampu menghentikan bencana alam, tetapi dapat mengurangi dampak yang ditimbulkannya. Yang tahu apa? Ada yang mau menjelaskan? Oke, silakan juga. Oke Pak, kalau bencana alam kan memang Takdir. bukan takdir Pak. Lebih itu memang pasti terjadi. Tapi kita kan sebagai seorang makhluk hidup, kita sebagai seorang manusia kan bagaimana kita dikasih akal, bagaimana kita mengurangi dampak dari bencana tersebut. Jadi tadi kayak kita lakukan mitigasi baik itu perang, saat maupun pasca. Luar biasa ya, oke ya. Ada lagi? Oke, ada Pak. Alasan manusia tidak dengan bencana alam karena bencana ini termasuk bencana yang apa? Bencana yang besar juga. Ya. Bencana alam juga besar dan manusia cuma bisa memprediksi dan mengurangi dampaknya. Mungkin memprediksi ya itu. Oke.
Oke, beri tepuk tangan untuk mereka. Tadi dikatakan oleh Yoga tadi ada benarnya, karena bencana itu adalah takdir ya. Memang kalian bisa menciptakan bencana, bisa. Tapi kalau bencana semacam gempa bumi, terus tsunami dan bencana-bencana lain yang memang tidak bisa dibuat oleh manusia itu memang takdir ya. Dan kita bisa memprediksinya dengan cara mitigasi atau penggunaan teknologi ya. Jadi ketika kita mendapati bencana, apa yang harus kita lakukan? Ya memitigasinya. Sebelum terjadi bencana kita harus tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana tersebut ya. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu kita harus tahu mitigasi sebelum, saat bencana dan sesudah bencana ya. Jadi itu yang bisa disampaikan untuk diskusi kali ini ya. Karena bencana itu merupakan takdir, kecuali bencana seperti banjir yang memang hasil buatan manusia seperti penebangan liar, terus pembuangan sampah sembarangan di sungai. Tapi kita memiliki teknologi yang namanya badan meteorologi ya, yang mana mereka itu bisa memprediksi cuaca dan mitigasi bencana alam. Dan akan tetapi alat tersebut mungkin ya pernah salah menafsirkan bencana alam. Seperti mungkin kejadian gempa. Gempa mungkin bisa dideteksi, tapi kita nggak tahu datangnya itu kapan. Bisa jadi nanti sore. Jadi bencana alam yang merupakan takdir manusia itu, yang merupakan takdir oleh Allah itu Tuhan. Ya memang datangnya bisa kapan saja dan kita sebagai manusia harus bersiap-siap dengan kedatangan itu ya, dengan mitigasi bencana itu. Oke, kita bisa mengatakan. Nah ini jenis-jenis bencana apa saja? Tapi yang sering terjadi di Indonesia itu apa saja? Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan mitigasi. Apa sih mitigasi bencana itu? Oke, ya. Upaya pengurangan resiko bencana ya. Jadi mitigasi bencana adalah serangkaian upaya terstruktur untuk mengurangi resiko dan dampak buruk dari bencana alam yang dilakukan sebelum, saat dan sesudah bencana terjadi, dengan tujuan utama yaitu meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Jadi mitigasi bencana alam itu dilakukan dengan tujuan tersebut untuk meminimalisir korban jiwa, terus meminimalisir kerugian harta benda ya. Karena kenapa? Ketika kita tidak melakukan mitigasi, apa yang terjadi? Banyak korban jiwa, kerugian tinggi, apalagi korban berjatuhan, terus dampak dari kesehatan ya. Oke, terus apa lagi? Kerugiannya lebih besar, banyak yang rusak, apalagi trauma ya bisa. Nah itu semua ketika kita tidak melakukan bencana alam, itu semua yang terjadi. Dan tapi karena manusia dikasih akal yang bisa berpikir, kita bisa memanfaatkannya untuk menyelamatkan atau meminimalisir dampak dari bencana tersebut ya. Dengan tentunya mitigasi ini untuk semua bencana banjir, bencana angin topan, longsor, itu semua memiliki mitigasi sendiri. Lalu apa tujuan mitigasi? Ada yang tahu? Tadi. Saya minta satu orang untuk menjelaskan
Ada yang mau? Oke, silakan Reza. Tadi udah dijelaskan sama Bapak. Oke. Ya itu pertama ya itu mengenai korban jiwa. Di donasi kan banyak itu korban jiwa. Iya. Namun bukan korban jiwa, korban saja juga. Iya. Lalu kerugian harta benda. Tadi kan juga di video juga dijelaskan kerugian bisa mencapai 67 triliun. Triliun kan uang besar Pak. Iya. Nah gitu Pak. Tepuk tangan untuk Bisa Reza. dapat Saya ada yang mau lagi? Bisa dapat gratis. Saya mau menyebutkan apa saja tujuan mitigasi. Tahu saya tunjuk lagi? Ya, tunjuk aja Pak. Ini cewek Pak. Saya yang cewek. Oke. Silakan yang cewek. Oh, yang belakang sendiri. Iya, apa? Ya, silakan. Apa saja tujuan mitigasi? Mengurangi korban dari bencana alam itu sendiri. Oke, mengurangi Kemudian korban. meminimalisir rusaknya fasilitas umum. Oke. Kemudian juga apa ya? Jadi di situ juga memberikan insight lebih lah dari Oke, untuk ya. masyarakat di sana agar dia lebih care tentang alam. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Mungkin tadi disebutkan oleh mereka semua itu ada benarnya. Nah, tapi mitigasi ini memiliki tujuan yang sangat banyak ya. Iya, banyak. Bisa dibaca. Apa yang pertama? Tujuannya yang spesifik itu jadi adalah mengurangi resiko korban jiwa. Ya. Lalu meminimalkan kerugian. Oke, sudah paham ya? Lalu kita masuk ke sebelumnya ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Pak Haji? Belum Bapak. Sekarang kita masuk ke jenis mitigasi struktural dan non struktural. Apa yang tahu perbedaannya? Yang tahu? Ada yang? Nah, kalau bicara struktural itu lebih ke fasilitas Pak. Struktural. Oke. Kalau struktural lebih ke program, penyuluhan. Dan lain mungkin ada yang menyampaikan pendapatnya terkait apa itu struktural dan non struktural. Cewek. Cewek lagi, cewek. Saya Pak, bukan saya Pak. Ya silakan saya. Oke. Kurang lebih sama Pak yang disampaikan oleh Reza. Itu kalau yang non struktural itu lebih ke penyuluhan kepada masyarakat itu beredukasi kayak gitu. Ya, jadi pernyataan banyak ibu itu benar sekali karena mitigasi struktural itu seperti membangun bangunan tahan gempa, pembuatan tanggul banjir, terus membuat bendungan dan waduk, dan membuat pemecah gelombang. Ya. Jadi mitigasi struktural ini mencakup untuk semua aspek. Jadi ada yang di pantai, ada yang di sungai, ada yang di perkotaan ketika gempa. Lalu pembuatan shelter. Jadi pembuatan shelter itu ketika setelah terjadinya bencana alam. Seperti biasanya kejadian gempa bumi mungkin banyak yang dievakuasi ya, sehingga membutuhkan shelter yang besar atau tempat pengungsian yang besar untuk tempat tinggal sementara. Di mitigasi struktural itu adalah mitigasi yang dibuat secara infrastruktur. Lalu mitigasi non struktural itu seperti kebijakan-kebijakan, pendidikan dan sosialisasi, lalu membuat sistem peringatan dini, peraturan dan tata ruang, lalu relokasi dan pengaturan permukiman. Oke, sampai saat ini saya mau tanya, kenapa peraturan dan tata ruang itu masuk ke mitigasi non struktural? Kenapa peraturan dan tata ruang itu masuk ke dalam mitigasi non struktural? Ya silakan Ais. Karena menurut saya ya,
peraturan dan tata itu masih tahap perencanaan Pak, jadi belum direalisasikan. Oke. Jadi masih ke level struktural. Iya, tepuk tangan untuk IC. Jadi, peraturan dan tata ruang itu masuk ke dalam mitigasi non-struktural. Kalau itu merupakan salah satu kebijakan. Bayangkan ketika di Indonesia nggak ada kebijakan tata ruang, apa yang terjadi? Apa? Perkotaannya tidak terstruktur dengan baik. Terus apalagi? Terjadi banyak bencana. Terjadi banyak bencana bisa, oke. Ya banyak tempat kumuh, ya apalagi kemunduran. Kemunduran apa? Jadi juga jadi negara maju terus apa bakal gitu. Oke. Jadi mungkin ketika tidak ada tata ruang yang baik, mungkin banyak tumbuh perumahan indah di samping-samping sungai. Itu kan mereka nggak punya aturan atau nggak punya izin ya. Terus banyak sampah ya. Ketika pemerintah tidak mengatur tata kelola TPS, mungkin banyak sekali pembuangan sampah liar yang bisa menyebabkan Banjir, Pak. Oke. Di sini bisa kami? Bisa. Oke. Kita lanjut ke jadi yang saya tampilkan setelah ini adalah beberapa bencana yang terjadi di Indonesia ya. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan semua. Jadi ini juga PPT-nya untuk UAS kalian nanti ya. Isi-isinya Pak. Isi-isinya nanti saya kasihkan ke ketua kelas. Jadi ini PPT-nya bisa kalian pelajari sebagai pendamping kalian. Lalu ini ya bencana banjir ya. Mungkin ada yang memiliki pengalaman tersendiri tentang banjir, atau misalnya rumahnya kemasukan banjir. Ya tahu juga misalnya. Ada nggak? Ya, ada nggak yang rumahnya pernah kemasukan banjir ya? Ya ada ya. Ada ya. Atau oh ya. Mungkin yang pernah melewati banjir. Ada yang misalnya Melewati. lewat ya melewati. Kalau misalnya kalian melewati banjir, apa yang terjadi? Terendam ya, yang benar. Terus macet ya, banyak genangan, terus sampah, gatel-gatel, dan lain-lain ya. Ya, jadi ketika kalian melewati banjir dan pakai motor, mungkin bisa mogok juga. Iya Pak. Itulah yang disebabkan oleh bencana banjir. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir? Yang pertama bisa membersihkan saluran air dan tidak membuang sampah di sembarangan selokan. Ya. Terus menjaga daerah resapan air dengan menanam pohon. Terus ya stabilisasi menyimpan barang penting di tempat yang lebih tinggi. Jadi ini untuk pencegahan ya yang terakhir itu. Jadi misal kalian punya barang berharga atau barang elektronik yang misal di rumah kalian itu zona rawan banjir, jadi usahakan barang tersebut itu dinaikkan. Ya. Nah, di sini membersihkan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, saya ada fun fact. Apa itu Pak? Kenapa? Apa tuh? Gorong-gorong yang dibangun Belanda itu selalu besar? Ada yang bisa jawab? Kenapa gorong-gorong yang dibuat Belanda itu selalu lebar? Ya, silakan. Mungkin itu udah terbawa dari sejarah kan Belanda itu di bawah air Pak. Ya. Itu mungkin terbawa dari sana. Kayak cara membuat gorong-gorong itu mereka kan cenderung ke sana dan mengalirkan air kan. Iya, betul sekali. Ada yang mau berpendapat yang lain? Ya, gitu. Oh gitu. Ya, kenapa? Pak di sini. Yang respon sekarang bilang itu benar. Karena gorong-gorong di Belanda itu dibuat didesain besar itu supaya air itu bisa mengalir lebih banyak dan tidak menimbulkan banjir. Tapi pemikiran orang Indonesia itu malah dibuangi sampah, ini yang jadi banjir. Jadi kalau kalian melakukan gorong-gorong peninggalan Belanda di Indonesia itu
jangan dibuangi sampah. Ya, alangkah baiknya kalian kasih tulisan yang gede, dilarang buang sampah. Karena seperti yang bilang itulah apa namanya, memikirkan masa depan yang terjadi. Jadi debit air ketika intensitas hujannya di daerah tropis sekian, mereka bisa tahu dan mereka bisa memprediksi bangunan ini dibuat apa. Ya. Kan itu kan prosesnya besar Pak. Ya. Tetap masih baju. Nah, kenapa surat itu tetap banyak yang besar? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang kena surat? Atau ada yang kosnya di surat? Ya, kenapa Pak? Oh iya, silakan. Oh iya, silakan. Walau sepertinya ya, kenapa? Ya, terus saya kan dijual. Ya. Ya, saya dijual ya. Itu kan ada pembangunan gorong-gorong ya. Itu proyeknya kan lumayan lama dan pembangunannya udah habis ngeruk, ditutupnya itu nggak maksimal. Jadi ada beberapa titik itu yang masih buntu karena kalau hujan kan debit airnya tinggi ya. Apalagi arah patung pesawat itu kan jalanannya menurun. Ya. Jadi terdampak ke toko-toko yang di sekitaran patung pesawat tersebut. Di Foklos. Ya. Setiap hari macet ya. Bangunan gorong-gorong yang nah itu kurang tahu saya. Nah, tapi aslinya ketika suat itu dibangun gorong-gorong yang besar itu bisa meminimalisir banjir, tapi gorong-gorongnya belum selesai. Semoga cepat selesai, semoga yang pasnya di sana nggak terendam banjir. Semoga kejadian suat waterfall Murah ya. Oke, yang bisa kita lakukan bencana yaitu segera menjauh ke tempat yang lebih tinggi dan lebih aman. Kenapa? Karena ketika banjir dan airnya deras, ya bisa kalian kejar di sana bisa ya. Apa terbawa atau banjir? Lalu mematikan aliran listrik untuk menghindari sengatan listrik. Jadi bisa di daerahnya yang rawan kabel semrawut. Tahu nggak? Nah, tidak begini yang nggak jelas mana pangkal mana ujung. Itu misal ketika banjir terjadi dan roboh, kalian harus menjauhi tempat itu. Karena bisa kalian bisa stres ya, karena sengatan listrik. Karena sengatan itu bisa menimbulkan sengatan dengan tegangan di sini. Lalu mengikuti arahan tugas dan informasi resmi. Ini saya jelas apa. Lalu setelah bencana membersihkan lingkungan dari lumpur dan sampah. Jadi ketika setelah banjir terjadi mungkin banyak sisa sampah dan lumpur di rumah yang terendam. Jadi itu harus dibersihkan supaya tidak menimbulkan kotoran dan bakteri. Lalu menggunakan air bersih dan menjaga kebersihan untuk mencegah penyakit. Lalu melaporkan kerusakan kepada pihak yang berwenang. Jadi misal ketika kalian terendam oleh banjir dan ada kerusakan infrastruktur, silakan bilang ke pihak yang berwenang. Saya lihat kok semua ya. Tes breaking Pak. Tes breaking, mau nggak? Oke. Jadi silakan berdiri semua. Berdiri. Dihukum lah Pak ini. Pak, Pak. Hukum. Boleh. Jadi ketika permainannya, ketika saya menyebutkan anggota badan, misal itu, tapi saya memegangnya bukan di itu, tapi kalian harus menunjukkan dengan benar, paham nggak?
Mandi. Ayo sekali mandi. Mandi. Jadi mau angkat tuh mandi. Nggak kelihatan. Saya ngomong hidung. Oh, Nah, gitu. Jadi kalian harus memegang di tempat yang benar. Ya, ada kata-kata saya, tapi saya tidak mengikuti kata-kata saya sendiri. Gitu ya. Jadi Iya, Pak. biar kalian bisa fokus. Oke, bisa dimulai ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kita pemanasan dulu. Yang salah dia apa Pak? Yang salah maju ya. maju. Oke. Tandai Pak. Oke, persiapan. Apa ini? Hidung. Hidung. Bener. Telinga. Oke. Turunkan. Mata. Oke. Oke, kita mulai permainannya ya. Oke. Jadi yang salah nanti maju ke depan. Iya. Kalau nggak ada yang salah. Kalau nggak ada salah, dua. Dukung. Oke, mulai ya. Mata. Benar. Nggak bisa Inggris Pak. Iya. Ais Bang. Ulangi. Saya. Kagum maling. Alis. Ria Pak. Ria. Salah Pak Ria. Ini Pak. Salah Pak. Oke, ulangi. Rambut. Mata. Hidung. Telinga. Dahi. Ya gak ada dari. Oke, saya jatuh semua. Selanjutnya ada mitigasi bencana tanah longsor. Saya yang kamu ini halamannya pernah terdampak longsor. Samson. Gimana? Kan tahu Pak. Oh iya, longsornya gimana? Di daerah ada samping. Kita akan ketemu. Oke, diam. Nesa mau cerita ya. Cerita. Jangan tidur tapi. Ngantuk guys. Oke. Ayo Nah, silakan. rumah saya itu berada di Pak, dari daerah jauh Pak. Nah, ada daerah aliran sungai. Nah, itu di atas. Hulu. Iya. Sumber mata air. Itu bentuk strukturnya itu pengiriman. Iya. Itu di atas itu udah dibangun semua semua. Jadi nggak ada vegetasi sama sekali Pak. Langsung jembar, langsung masuk mata air bisa. Kita seminggu mata air Pak. Nah, saya mandi di sekolah Pak. Iya. Berarti longsornya menyebabkan Mati air. iya ketiadaan airnya. Oke, dari ceritanya Nesa, longsor itu bisa menimbulkan dampak bencana yang signifikan, seperti tertutupnya mata air, tertutupnya jalan, atau longsor itu bisa membuat rumah hancur karena tertimbun. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Menghindari sebelum bencana. Yang bisa kita lakukan adalah menghindari pembangunan di lereng curam. Ya. Jadi ketika kita mau membangun rumah itu jangan di lereng yang curam. Jadi ketika kalian membangun rumah di sini, apa yang terjadi ketika longsor? Hilang rumah kalian.
Jadi yang harus kita lihat atau kita kritisi itu, kita harus menghindari pembangunan wilayah yang kurang dan daerah rawan longsor. Tapi ketika itu sudah terjadi, yang bisa kita lakukan, misal tempat tinggal kita berada di lereng yang kurang, mungkin di atas ini kita bisa menanami pohon, ya, supaya akarnya itu bisa mencengkeram tanah dan bisa menangani seperti kompor. Ya, lalu membuat saluran drainase yang baik dan kuat di daerah perbukitan. Mungkin ketika kita lewat daerah perbukitan, di sampingnya itu kita lihat gorong-gorong ya, yang mengikuti jalan di perbukitan. Ada yang pernah lihat ya? Ya. Apa tujuannya? Ya, biar airnya mengalir. Jadi ketika di daerah yang terjal, mungkin harus dibangun sebuah drainase yang mengikuti lerengnya supaya biar airnya itu nggak langsung terjun. Ya. Karena debit air ketika terjun itu sangat deras, bahkan bisa menghancurkan rumah. Nah, itu karenanya di perbukitan biasanya di samping-sampingnya itu dikasih gorong-gorong atau drainase yang mengikuti jalannya. Nah, itu fungsinya. Apabila air yang di sini tidak ada drainasenya, maka bisa langsung terjun dan menyebabkan longsor. Gitu ya. Lalu saat bencana terjadi, kita harus menjauh dari tempat dan mencari tempat yang lebih aman dan tidak melintasi lereng yang retak atau rawan runtuh. Ada yang tahu kenapa penyebabnya? Yang mau saya kasih poin saat bencana. Kenapa kita harus menjauh dari area longsor dan tidak melintasi daerah yang rawan? Dan nama kita Masuk akal. Beda ngerepoti Ben Ketika kita melintasi daerah lereng yang retak, ya orang mana yang lewat sini? Orang-orang Selanjutnya yaitu setelah bencana sudah kembali ke lokasi sebelum dinyatakan aman. Nah, ketika rumah kita berada di daerah rawan longsor, jangan sekali-kali kembali ke rumah kalian. Pak buat ngambil status, jangan. nama mereka boleh Dari longsor susulan, lalu melakukan perbaikan lereng dan sistem drainase. Nah, alangkah baiknya sistem drainase di jalan perbukitan itu dibersihkan setiap tahun sekali atau beberapa bulan sekali supaya tidak longsor. Lalu waspada terhadap longsor susulan. Mitigasi tsunami. Ada yang tahu tsunami yang terparah di Indonesia? Tahun berapa? 2004. Tempat bencana di Aceh itu banyak memakan korban jiwa. Iya. Kenapa? Kurangnya mitigasi. Kurangnya persiapan. Kurang kesiapan apa ini? Ya, pemerintah. Ya. Kurang apa? Oke, saya karena waktu itu masih 2004 ya. 2004 masih belum maju. Kurangnya teknologi. Kurangnya penyuluhan. Ya, nyalakan teknologi. Enggak. Lagi. Kurang penjagaan. Oke, tepuk tangan sekalian. Kurang Yang berdoa. saya berikan itu benar. Kenapa? Karena 2004 itu teknologi belum canggih. Ya, kalau di Palu itu salah satu faktornya itu karena Gempa. sudah malam, bukan sudah malam, bukan sudah Oh iya, kemana? karena bencana di Palu itu kan terjadinya malam hari ya, yang ada konser karena di malam hari gempa waktu itu menurut saksi mata itu tidak kerasa dan ujuk-ujuk langsung ada air yang merambat, jadi akhirnya banyak timbul korban jiwa. Alarmnya Ya, alarm atau EWS
berarti harus ditingkatkan atau diperkeras ya, ya bisa diperbanyak untuk beberapa titik. Nah, apa yang bisa dilakukan sebelum bencana? Kita yang pertama harus mengetahui tanda-tanda tsunami. Misal kita main ke pantai selatan, terus ada gempa, nah itu bisa harus kita, nah itu harus bisa kita harus bisa merasakan gempanya, biar bisa lari terlebih dahulu. Jadi ketika gempa terjadi, kalian harusnya jauhi daerah sekitar pantai, biar ya takutnya terjadi tsunami. Meskipun gempanya kecil, tapi itu juga harus kalian ya hindari. Lalu mengetahui jalur evakuasi atau jalur untuk yang ke tempat tinggi. Jadi ketika kalian berlibur, alangkah baiknya yang pertama kalian lihat adalah jalur evakuasinya. Jalur evakuasi. Karena nah, kalau nggak ada jalur evakuasi atau kita nggak tahu tempat evakuasinya di mana, kita bisa tanya petugas di tempat wisatanya. Bapak petugasnya biasanya tahu tempat evakuasi atau jalur evakuasi ini. Jadi supaya ketika terjadi bencana kalian bisa lari ke tempat evakuasi. Lalu mengikuti simulasi dan edukasi bencana. Nah, biasanya ini warga pantai yang sering mengikuti simulasi. Ada yang pernah ikut simulasi ya? Saya Kak, tadinya Pak. Gimana? Di SD Pak. Di SD. Waktu SD dulu. Sama siapa? Sama berapa? Sama BSNPB. Oke, kalau yang terjadi saat bencana itu segera menjauh dari pantai menuju tempat yang lebih tinggi ya. Jangan sampai kalian menuju tempat yang lebih tinggi ya, malah menuju pantai buat ngambil ikan. Banyak kalian mancing di ya. Jangan malah mancing ya. Malah kalian kena ya. Masih ada segalanya Pak. Resa Pak, maju. Kalian mau mancing, airnya surut ke arah laut, sebaiknya kalian lari. Ibu itu pakai apa? Nanti Pak resanya ini Pak. Lalu tidak menunggu peringatan resmi jika tanda tsunami sudah ada. Ya orang mana yang dari tsunami malah masih nunggu peringatan film. Jadi ketika kalian lihat air tinggi di sana kalian lari. Jangan sampai kalian nunggu presiden buat mengerahkan siapa selamatkan diri kalian terlebih dahulu. Lalu tetap berada di tempat aman sampai ada informasi lanjutan. Setelah bencana, menghindari daerah pantai untuk sementara waktu, membantu korban dan menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti arahan pemerintah setempat. Itu ya. Oke Pak. Dan yang terakhir, gempa bumi. Ya, gempa bumi. Pulang. Gempa bumi. Apa yang kalian lakukan? Lari. Apalagi? Oke. Rasain dulu Pak. Rasain ini lari. Kadang kita malah merasa pusing ya, malah gempa dan tidak merasakan gempa. Justru yang kita rasakan pusing dulu baru ketahuan. Ya kan? Ya. Yang pertama itu mengamankan problem yang berat dan juga jarum bom. Ketika kalian ya senang dulu. Tenang guys. Menyiapkan tas yang berisi kebutuhan darurat. Nah, isinya apa aja Pak? Isinya bisa surat akta tanah, akta kelahiran, KTP, fotokopi, surat kuliah, ya surat pribadi bisa, uang, apa begini? Apa tadi? Kalau kira-kira ya, kemarin kan Malang kan pernah lebaran. Kira-kira kawan aku itu bawa apa aja yang berguna? Oke, pertanyaan bagus. Bagus sekali. Anak kos. Anak kos ya. Kalian alangkah baiknya itu menyiapkan satu tas, bukan lapar.
menyiapkan 1 tas untuk kebutuhan mitigasi seperti senter, baterai, air mineral, akta surat dokumen berharga ya. Terus apalagi barang-barang berharga yang kiranya bisa kalian bawa. P3K. Ya, P3K juga ada benar. Alasan sebelumnya ya, karena ketika Ya skincare Pak. Jadi harus glowing. Apa? Harus glowing. Tapi mau glowing. Ya Pak. Ketika perjalanan ya bisa ya. Iya. Ketika berjalan haji yang kalian pikirkan itu adalah keselamatan diri. Ya. Jadi bukan cara kalian untuk make up ketika berjalan. Tapi kalau kalau saat bencana terjadi berlindung di bawah meja. Tapi kalau mejanya kalian kayak ini, Meja dosen Pak. Meja guru. jadi yang bisa kalian lakukan ketika terjadi gempa dan kalian berada di gedung ini, kalian lari ke bawah dan mencari tempat terbuka yang tidak ada pepohonan atau tiang listrik. Tapi jangan sampai kalian lewat lift untuk moro kalian kejebak ya. Wow. Nggak bisa keluar nanti. Terus menjauh dari kaca, lemari dan benda. Nah, biasanya yang daerah rawan ketika gempa itu biasanya di sini ya. Karena ini kaca ya. Oh iya. Kaca ini. Oh iya Pak. Ketika gempa terjadi itu biasanya bisa pecah. Makanya kalian jangan berdekatan dengan daerah kaca ketika gempa. Pak, Ya, silakan. oh iya. Bapak, yang kalau misalnya kejebaknya di lantai atas, misalnya di lantai gedung paling atas, terus lapak, terjun nih. Oke, kalau terjadi gempa di sana ya, itu kalian bisa lari menggunakan tangga darurat. Tapi biasanya di gedung seperti ini itu udah ada penjaganya, menjaga keselamatan. Kayak satpam yang di bawah ini. Nah, jadi dia itu sudah tahu apa yang dilakukan ketika bencana terjadi. Tahu ketika kita di hotel misalnya di lantai 100 rono gempa, kalian bisa menjaga diri. Lanjut tidur Pak. Yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Iya Pak, tadi kenapa kok tornado apa? Ya, badai tidak ada. Ya, waktunya terbatas. Nanti bisa belajar sendiri Mas ya. Reza mau puas kan Mas? Iya Pak. Reza mau tambah jelas Pak. Izin apa terus ya Pak ya? Oh iya, loh, berarti kalian Ya temennya tadi duluan Pak. Mas Pak. Ya ini keluarnya. Mau izin juga. di sekarang silakan mulai ke kelompok ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 6. Jadi ini tugas terangan kalian ya, untuk nilai luas kalian. Tadi nggak usah puas Pak. Ya. Saya ini, Silakan memberi kelompok aksi. Ya, kelompok 1 di mana Pak? oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kambiar. Dua. Gua sana. Saya. Itu di hati. Nomor dua. Jawa. Sudah tuh nggak Guys, anaknya guru. Anaknya guru. Anaknya bukan dia ini. Masih nilai geografi juga. Kamu berapa deh?
bukan. HP itu. HP siapa nih ya? Kelompok 5. Kelompok 6. Jadi tugasnya adalah pekerjaan yang bisa kita kerjakan 15 menit ya. Bisa dikerjakan 15 menit. 15 menit. Oke, silakan dikerjakan. Pak, saya suka banget pulpennya. Saya agree, Pak. Kamu kan sempat doang, gak ada lagi. Pak. Jangan semua Pak. Soal ini kan ada saya. Pak, maksudnya ini apa Pak? Gimana Pak? Kelompok 5 ya? Kelompok 6.
itu kalau menurut kita ya yang lebih ekstrimnya itu adalah bukan terus kayak sekaligus juga kemarin yang kayak gitu terus deforestasi iya yang juga nggak sih iya itu cukup sih kayaknya terus itu korban jiwa itu banyak korban jiwa dan juga kerusakan prosedur pengungsian warga juga iya jadi itu apa yang kerusakan rumah dan fasilitas umum saya kemarin kan banyak yang rusak gak sih ininya terus terputus jalan gangguan listrik nama teman itu dia Pak itu biasanya kayak itu orang ini dimasak terus ada juga apa ya tadi saat ya jadi penyaluran bantuan nggak sih? Iya. Penyaluran bantuan. Bisa kalau setelah rehabilitasi tinggal 5 menit
Kelompok 4, Nesa. Pak izin Pak. Belum Pak. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Ada yang selesai duluan ya? 3. Kelompok 1. Ya, kelompok ini silakan. Perwakilan langsung. Sofia Pak. Sofia Pak. Sofia. Sofia Pak. Sofia. Maju. Sofia. 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 Hidup Sofia. Oke, izin mempresentasikan kelompok kami yaitu kelompok 3. Oke, jadi aspek yang pertama yang ada di soal itu analisis kasusnya. Kita ada jenis bencananya itu banjir. Terus penyebab utamanya kerusakan daerah aliran sungai, deforestasi, perluasan perkebunan di lereng bukit. Nah, terus risiko dan dampaknya itu ada fasilitas umumnya rusak tentu, terus menewaskan lebih dari ratusan jiwa, terus desanya tuh jadi terisolasi. Terus soal nomor 2, tahapan mitigasinya tuh gimana sih? Yang pertama, sebelum bencana tuh menjaga lingkungan, pemantauan penggunaan lahan, pembuatan sumur resapan. Terus saat bencana, evakuasi diri sendiri tentunya. Terus yang kedua, pembuatan tempat hunian sementara, penyediaan logistik dan sanitasi. Terus setelah bencana, relokasi permukiman ke tempat lebih aman, pemberian sanksi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dan membersihkan seluruh fasilitas yang terdampak. Yang lain ada tanggapan nggak untuk kelompoknya Sofia? Sama Pak. Habis betul. Poin Pak. Poin. Jadi untuk pembelajaran hari ini dalam mitigasi ada yang mau menyimpulkan sebelum pulang? Yang terakhir ini poinnya gede. Itu Pak. Pak. Yang ngantuk Pak, yang dikatakan Bapak. Ya yang ngantuk mana? Iya. Kalau misal tadi saya nunjuk yang belakang, mungkin saya sekarang nunjuk yang paling depan. Ricil Pak. Berikan kesimpulan. Kok bisa Pak? Ya. Oke, ya teman-teman untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama kita mengenali apa itu mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana sendiri merupakan upaya yang digunakan sebelum terjadinya bencana yang digunakan untuk meminimalisir kerugian, baik itu kerugian jatuhnya korban, kerugian ekonomi atau apapun itu bisa diminimalisirkan dengan mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana itu sangat penting ya. Untuk mitigasi bencana ada mitigasi bencana yang banjir, untuk longsor, Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, mungkin saya memberikan tugas terakhir yaitu untuk mengamati lingkungan sekitar kalian saja. Lalu silakan berikan cara mitigasi ketika ada bencana yang terjadi di tempat kalian. Mitigasinya sebelum, sesudah, dan saat. Ya, mungkin setelah ini selamat puas. Ya. Semoga nilainya bisa. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang jaya. Dan juga semoga saya memiliki kesempatan doa. Terima kasih untuk semester kali ini. Siapa depannya lebih baik. Sedih. doa Pak, doa. Sama Pak, doa. Bersama Pak. Doa semester depan masih ketemu sama saya lagi. Bukan sama kan Pak? Bukan sama Bali ya Pak?
pertanian. Iya. Itu pelajaran buat peminatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak dimatiin. Dikumpulin.